predator ya. Jurnal predator itu adalah jurnal apa gitu ya? Jurnal yang situs webnya tidak profesional, banyak tipe atau layout aneh gitu. Nah, itu kalau misalkan teman-teman biasanya kalau 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 predator itu rata-rata biasanya suka ngirim ke jurnal-jurnal ke email-email gitu ya. Ke email ada misalkan ada iklan, ada dan sebagainya gitu ya, ada layout aneh-aneh, tipenya banyak atau misalkan ternyata banyak tawaran-tawaran dan lain sebagainya gitu ya. Websitenya memang tidak benar-benar tidak profesional. Itu masuk ke dalam jurnal salah satu kriteria yang paling bisa kita lihat secara jelas bahwa eh, jurnal itu merupakan jurnal yang tidak kredibel dan mungkin masuk ke dalam kategori predator. Yang kedua, waspada teman-teman jika pada saat misalkan teman-teman misalkan mau publikasi dijanjikan sama editornya. Misalkan janji publikasi super cepat tanpa peer review. Nah, itu ya. Ini juga harus dipikirkan, harus diwaspadai ya. Kenapa sampai jurnal memiliki kriteria seperti itu gitu. Karena rata-rata jurnal yang baik itu, yang kredibel itu tidak menawarkan janji publikasi super cepat dengan tanpa peer review. Nah, ini akan jadi masalah ke depannya, teman-teman. Jadi lebih baik kita agak sedikit lama. Nah, nanti di semester 2 ada mata kuliah yang merujuk ke dalam publikasi artikel jurnal sebagai syarat untuk lulus di pasca sarjana gitu ya. Jadi kita akan arahkan teman-teman untuk mencoba bagaimana melakukan publikasi secara maksimal gitu ya. Oleh sebab itu hal-hal yang memang akan kita lakukan kita akan akan dampingi secara maksimal juga. Yang ketiga, waspada terkait dengan jurnal predator itu, editor tidak diverifikasi dan memiliki kredibilitas yang samar. Nah, itu ya. Jadi editornya nggak jelas gitu. Ini editornya dari mana gitu. Pada saat misalkan jurnalnya katakanlah dari Singapura, ternyata editornya misalkan nggak jelas alamatnya di Singapura itu dari mana gitu ya. Atau misalkan dari India atau Pakistan, tapi nggak jelas itu alamatnya, nomor teleponnya, kontaknya nggak jelas juga misalkan gitu ya. Nah, itu memiliki kredibilitas yang samar, tidak jelas gitu ya. Yang selanjutnya adalah eh, permintaan biaya publikasi yang tidak jelas. Nah, ini ya, ini yang paling penting juga. Kadang-kadang editor tuh meminta biaya publikasi samar, tidak jelas. Kalau mahal ya Ntar mahal, deh. silahkan gitu. Kalau nggak bayar ya nggak bayar gitu. Tetapi kadang di jurnalnya itu gratis, tetapi pada saat misalkan kita mau publikasi ternyata ditagih sekian ratus dolar misalkan. Perlu diwaspadai juga gitu ya. Lalu selanjutnya ini diwaspadai oleh indeksasi palsu, klaim indeks di database yang sangat besar misalkan ya. Jadi kita bisa telusuri berkaitan dengan indexing ini gitu ya. Yang selanjutnya adalah tanpa transparansi proses review. Nah, itu jadi seperti tadi itu ya, kadang ada jurnal yang tidak memunculkan berkaitan dengan review jurnal apa itu yang perlu diwaspadai. Misalkan tanpa review kalau di kita jurnal tersebut ya tadi untuk melihat hasilnya baik atau memang samar ataupun bahkan tidak terlihat dan editornya sangat abu-abu. Oke, selanjutnya studi kasus audit artikel. Nah, ini ya sebenarnya kalaupun ada di PowerPoint yang saya buat, seandainya ada teman-teman yang melihat ada audit, studi kasus, ada penugasan, itu silahkan tidak bukan bukan untuk tidak diperhatikan. Bagi teman